Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Trans11 yang dirilis pada tahun 2017. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok tentara sekutu yang berniat mengecek markas yang ditinggalkan oleh tentara musuh. Ketika menjelajah di markas itu, mereka sama sekali tidak tahu bahwa ada bahaya yang mengintai mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini mengambil latar pada tahun 1918 ketika masa Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Saat itu sedang terjadi perang antara sekutu dan Jerman di Prancis. Kemudian kita akan diperlihatkan seseorang bernama Letnan Berton yang merupakan seorang penambang dari Kanada yang berada di bawah tanah. Berton nekat menggali sampai kedalaman 78 kaki di bawah markas Jerman untuk menyelamatkan teman-temannya yang terjebak di bawah tanah. Ketika sedang menyelamatkan seorang temannya itu malah berteriak dengan keras hingga tentara Jerman mendengarnya. Kemudian tentara Jerman meledakkan bom di atas Berton. Hal itu membuat Berton terjebak di dalam tanah selama 12 hari. Akan tetapi dengan keterampilannya, Berton berhasil menggali ke permukaan tanah dengan selamat. 3 bulan kemudian kita akan diperlihatkan sepasang perwira intelijen Angkatan Darat Inggris yang bernama Mayor Jennings dan Dr. Priest sedang melaporkan informasi tentang bunker bawah tanah Jerman yang disebut Trans11 pada Kolonel Ashraf. Letak Trans11 berada di dalam hutan Argonne. Jennings dan Dr. Priest percaya bahwa Trans11 itu digunakan sebagai tempat eksperimen senjata kimia dan penyakit buatan. Mereka sangat yakin dengan hal itu karena Trans11 dipimpin oleh Raynor, seorang yang ahli dalam membuat persenjataan kimia dan menciptakan penyakit buatan. Jennings dan Dr. Priest meminta izin kolonel untuk masuk ke dalam Trans11 dan melihat apa yang telah dibuat oleh Raynor. 2 hari yang lalu tentara Jerman mencoba menghancurkan Trans11, akan tetapi mereka gagal melakukannya dan malah kabur dari tempat tersebut. Karena melihat adanya kesempatan untuk masuk ke sana, Jennings dan Dr. Priest merencanakan misi untuk mengecek tempat itu. Jennings meminta bantuan pasukan pada kolonel dan juga seorang penambang yang bisa membawa mereka ke bawah tanah. Jennings merekomendasikan Berton untuk ikut dalam misinya karena dia adalah penambang yang berhasil menyelamatkan diri setelah terjebak selama 12 hari di bawah tanah. Namun Jennings mengalami kendala karena Berton sedang cuti. Jennings membutuhkan izin kolonel untuk membawa paksa Berton. Kolonel setuju untuk membantu Jennings dan dia mengizinkan Jennings untuk mencari Berton untuk membantu mereka dalam misi tersebut. Sementara itu, Berton sedang berkencan dengan seorang wanita Prancis bernama Veronique. Setelah kejadian yang hampir membunuhnya, Berton memulai kisah cintanya dengan Veronique. Ketika sedang berada di sebuah kafe, Berton dibawa paksa oleh bawahan Jennings. Ia pun dipaksa untuk ikut pergi ke bawah tanah lagi. Dalam penyelidikan yang akan mereka lakukan, ada 6 orang yang ikut serta, yaitu Jennings, Dr. Priest, Kapten Cooper, Pronger, Kelly, serta Berton itu sendiri. Sesampai di sana, mereka menemukan ada banyak sekali mayat tentara Jerman. Mereka menemukan petunjuk bahwa tentara Jerman dengan sengaja menutup akses masuk ke Trans11 sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut. Kemudian mereka pun turun ke Trans11 dengan menggunakan tali. Setelah turun ke Trans11, mereka menemukan seorang tentara Jerman dalam keadaan pingsan. Lalu tentara Jerman itu pun bangun dan terlihat sangat ketakutan. Tentara Jerman itu terus memohon pada mereka untuk tidak membuka pintu yang telah dia tutup sebelumnya. Akan tetapi, Jennings memilih mengabaikan perkataan si tentara dan terus menyuruh anak buahnya untuk membuka pintunya. Dr. Priest telah meminta Jennings untuk mendengarkan si tentara Jerman. Tetapi Jennings tetap bersikukuh untuk membuka pintu ruangan tersebut. Tentara Jerman itu lalu meminta Cooper untuk membunuhnya saja. Karena tentara itu terus mendekati pistol yang dibawa oleh Cooper, Cooper pun secara tidak sengaja menekan pelatuk pistolnya hingga membunuh si tentara. Kemudian mereka mulai masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mengecek apa yang ada di dalamnya. Ketika sedang mengecek keadaan, seorang tentara bernama Kelly diserang oleh sosok manusia aneh. Manusia itu memuntahkan cairan kental ke wajah Kelly. Kemudian yang lainnya pun segera membunuh manusia aneh itu dengan granat. Namun sialnya, granatnya malah meledakkan jalur yang mereka lalui tadi sehingga mereka tidak bisa keluar lewat jalur tersebut. Di tempat lain, tepatnya di markas besar Jerman, Jenderal Ophuls, Raynor, dan Kapten Muller sedang membicarakan kelanjutan dari Trans11 yang dikelola oleh Raynor.
Kapten Muller merasa kesal dengan eksperimen Rainer karena ia takut jika penyakit buatan Rainer malah akan menghancurkan Jerman. Akan tetapi Rainer membela bahwa penyakit buatannya akan menjadi senjata yang hebat untuk mengalahkan musuh. Karena terjadi perdebatan di sana, Jenderal Opus memerintahkan Rainer dan Kapten Muller untuk menghancurkan semua bukti dari eksperimen di Trans-11. Hal itu dilakukan untuk mencegah sekutu menyelidiki eksperimen yang mereka lakukan. Sebelumnya, Rainer telah diperintahkan untuk menghancurkan markasnya karena ada laporan tentang penyakit buatan Rainer yang berpotensi menjadi wabah. Tapi entah mengapa, Trans-11 hingga kini belum hancur juga. Oleh karena itu, Jenderal memerintahkan Muller untuk ikut membantu Rainer menghancurkan Trans-11. Kembali lagi ke sekutu yang sedang berada di Trans-11. Mereka mulai berkeliling dan mengecek keadaan Trans-11. Karena tempat itu sangatlah luas, Jennings meminta mereka untuk membagi tugas. Burton dan Cooper bertugas untuk mencari jalan keluar lain, sedangkan yang lainnya akan berkeliling di setiap ruangan. Seluruh anggota sebenarnya tidak setuju jika mereka berpencar seperti itu. Trans-11 itu sangatlah luas. Burton sudah memberitahu jika mereka akan tersesat kalau mereka memutuskan untuk berpencar. Namun, Jennings bersikeras untuk berpencar agar pekerjaan mereka lebih cepat. Mereka berenam pun terpaksa untuk berpencar. Ketika Jennings, Dr. Priest, Kelly, dan Pronger masuk lebih dalam ke Trans-11, mereka menemukan sebuah ruangan yang diyakini sebagai rumah sakit. Di sana mereka juga menemukan sebuah map Trans-11. Mereka menemukan ada sebuah lab di dalam Trans-11. Jennings pun ingin pergi ke lab itu untuk mengeceknya. Ketika sedang melihat-lihat, Pronger diserang oleh manusia aneh lagi dan dia pun langsung membunuh manusia tersebut. Setelah mati, mereka melihat sebuah cacing masuk ke dalam tubuh manusia aneh tersebut. Karena penasaran, Dr. Priest pun melakukan otopsi pada mayat tersebut. Mereka menemukan banyak cacing yang tinggal di dalam tubuh si manusia aneh. Dr. Priest kemudian menjelaskan bahwa itu adalah cacing pita. Cacing pita biasanya hanya menyerang hewan saja, akan tetapi Rainer merekayasa cacing itu agar bisa menginfeksi manusia. Cacing pita itu dibuat agar bisa masuk ke tubuh manusia dan membuat manusia yang terinfeksi menjadi kehilangan akal. Ketika Jennings bergegas pergi ke lab Trans-11, Pronger dan Kelly melakukan pemberontakan. Jennings bersikeras untuk pergi ke lab Trans-11, akan tetapi Pronger dan Kelly tidak ingin menjelajah lebih jauh. Mereka berpikir informasi yang mereka dapatkan sudah lebih dari cukup untuk dilaporkan ke sekutu. Pronger dan Kelly takut jika mereka berada di sana lebih lama, mereka akan terinfeksi cacing-cacing tersebut. Ketika sedang berselisih, tanpa mereka ketahui, tentara Jerman datang ke tempat itu dan langsung membunuh Jennings dan Pronger karena mereka mencoba melawan. Kemudian Dr. Priest dan Kelly ditangkap oleh tentara Jerman. Tentara Jerman itu datang dengan dipimpin oleh Rainer dan Kapten Muller. Kembali lagi ke Burton dan Cooper. Mereka berdua akhirnya menemukan jalan keluar lain. Burton ingin segera keluar dari tempat itu, akan tetapi Cooper tidak ingin meninggalkan teman-temannya. Cooper meminta Burton untuk kembali dan mengajak yang lainnya untuk pergi dari sana. Tapi ketika ingin mencari temannya yang lain, tentara Jerman datang dan menangkap mereka. Kemudian mereka berempat ditahan oleh tentara Jerman. Kapten Muller berencana untuk menghancurkan Trans-11 dengan meledakkan bom yang berada di sebuah ruangan. Tapi pengontrol ledakan itu telah rusak, jadi dia membutuhkan keahlian Burton yang merupakan seorang penambang untuk memperbaiki pengontrol bom tersebut. Saat Muller ingin mengajak keempat orang itu untuk meledakkan Trans-11, Dr. Priest menolak untuk ikut. Ia berkeinginan untuk meneliti penyakit apa yang sebenarnya dieksperimen oleh tentara Jerman. Rainer yang dari tadi mendengar perkataan Dr. Priest memutuskan membawa Dr. Priest untuk diinterogasi. Sedangkan Burton, Cooper, dan Kelly akan ikut dengan Muller ke tempat di mana bom diletakkan. Di sebuah ruangan, Rainer mulai menginterogasi Dr. Priest. Dr. Priest mengeluarkan pendapatnya bahwa penyakit parasit itu awalnya diciptakan untuk menginfeksi ternak dari sekutu. Akan tetapi parasitnya malah berevolusi hingga dapat menginfeksi manusia juga. Rainer mengklaim bahwa dia bangga dengan eksperimennya dan dia telah menciptakan penyakit buatannya lebih ganas dari yang sekarang ini. Penyakit buatannya sedang dikembangkan sekarang akan mampu menginfeksi seseorang dalam hitungan jam. Ciri-ciri awal manusia yang terinfeksi adalah demam, lalu mereka yang terinfeksi akan mulai kehilangan akalnya secara perlahan dan mulai menyerang sesama manusia. Kemudian Dr. Priest mencoba menghentikan Rainer yang sudah di luar batas kemanusiaan. Ia meminta Rainer untuk tidak menyalahgunakan ilmu sainsnya dengan tujuan menciptakan parasit yang dapat menghancurkan sekutu dan penduduk sipil.
Namun Rainer tetap pada pendiriannya. Rainer berencana untuk menghancurkan Eropa dengan parasit buatannya tersebut. Lalu setelah Eropa hancur, pemerintah Jerman akan menguasai Eropa. Karena Dr. Priest tidak sejalan dengan pemikirannya, Rainer pun menyiksanya hingga mati. Setelah membunuh Dr. Priest, Rainer membuat sampel penyakit baru yang telah ia selesaikan. Di sisi lain, ketika Muller, Berton, Cooper, dan Kelly hendak pergi ke ruangan tempat bom, Kelly tiba-tiba saja menggila dan malah menggigit Cooper hingga meninggal. Karena situasi tak terkendali, Berton terpaksa membunuh Kelly. Alasan mengapa Kelly menjadi gila dan menyerang Cooper adalah karena sebelumnya Kelly terkena cairan dari manusia yang terinfeksi oleh parasit cacing. Akibatnya, Kelly pun ikut terinfeksi. Kelly mulai menjadi demam dan secara perlahan-lahan dia kehilangan akal sehatnya. Setelah Kelly dan Cooper meninggal, Muller melanjutkan perjalanannya bersama Berton. Sesampainya di ruangan tempat bom, Berton langsung mengecek keadaan bomnya. Setelah dicek, ternyata bom itu dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan pengontrolnya juga dalam keadaan baik. Hanya saja kabelnya yang belum tersambung. Berton berpikir mungkin ada seseorang yang belum siap untuk menghancurkan Tranche 11. Muller pun mengambil kesimpulan bahwa Rainer sejak awal tidak menginginkan Tranche 11 dihancurkan. Karena lelah, Berton dan Muller pun beristirahat sebentar. Mereka minum bersama dan mulai berbincang-bincang. Untuk sejenak, mereka melupakan jika mereka adalah musuh. Ketika mereka akan meledakkan Tranche 11, tiba-tiba saja muncul gas beracun yang membuat mereka kesulitan bernafas. Mereka pun segera mencari tempat aman untuk berlindung. Ternyata gas beracun itu sengaja disebarkan oleh Rainer. Rainer ingin Berton dan Muller mati sehingga mereka tidak bisa meledakkan tempat itu. Berton berencana untuk meledakkan bom itu dengan timer agar mereka bisa kabur. Akan tetapi sebelum rencananya berjalan, salah satu manusia yang terinfeksi mematahkan kaki Muller dan menghancurkan timernya. Kini mereka pun terpaksa menyusun ulang rencana. Muller merasa mereka akan kehabisan waktu jika harus menyusun rencana lain. Maka dari itu, ia pun mengorbankan dirinya untuk meledakkan bom tersebut. Muller memberi waktu pada Berton untuk kabur dari tempat itu. Dengan sangat terpaksa, Berton pun harus meninggalkan Muller. Dalam perjalanan mencari jalan keluar, Berton diserang oleh manusia yang terinfeksi. Tapi ia dengan mudah dapat mengalahkannya. Ketika ia hampir sampai ke jalan keluar, Rainer tiba-tiba datang dan langsung menembak kaki Berton. Dengan sedikit waktu yang tersisa, Berton mencoba menahan dan mengalihkan perhatian Rainer agar Rainer tidak pergi. Kemudian terjadilah ledakan yang membuat Rainer dan bawahannya menjadi kaget. Melihat kesempatan itu, Berton menembak bawahan Rainer dan menyerang Rainer. Akibatnya, Rainer terjatuh dan sampel penyakit buatan yang dia bawa tertancap di matanya. Tak lama kemudian, Rainer pun mati tertimbun reruntuhan tanah yang terjadi akibat ledakan tersebut. Singkat cerita, Berton akhirnya berhasil keluar dengan selamat. Kemudian ia pun pergi dari tempat itu untuk segera bertemu dengan kekasihnya. Dan cerita pun selesai.